wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Apa kabar Ustaz dan bunda-bunda semua? Luar biasa. Allah. Mungkin kalau biasa sehat, insya Allah. Yang terhormat para memuliakan Ustaz Firdaus yang hari ini alhamdulillah Allah berikan kesehatan sehingga kembali memberikan membagikan ilmu kepada kami sebagai salihah oasis Hidayah. Alhamdulillah, semoga Ustaz selalu diberikan keberkahan setiap langkahnya, sehat dan usia berkah Ustaz ya. Mudah-mudahan dari Bapak Bina langsung dari Ustaz ya, dari Bapak Bina sampai di rumah dinas ini setiap langkah Ustaz Allah berkahi dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga Ibu Ketua kita, Ibu Dindaria. Alhamdulillah sehat Buket. Kita Dindaria beserta pengurus-pengurus oasis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh bunda-bunda solehah wal jamilah dan cerita yang insya Allah merupakan bidadari di surga yang insya Allah nanti kita bukan hanya dikumpulkan di sini ibu-ibu ya, namun hingga sampai di dunia Allah. Sehat semua ya ibu-ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongannya lah kita dikumpulkan sampai hari ini di kediaman kami ibu-ibu. Di kediaman kita, bukan di kediaman kami. Ini adalah titipan ibu-ibu kepada kami di rumah dinas Bupati Bangka ini dalam rangka bererat ukhuwah Islamiyah sambil nanti kita menjemput ilmu yang akan diberikan oleh Ustaz Firdaus dalam rangka dengan harapan semoga kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah pantaskan kita di sini menjadi orang-orang yang disebutkan Allah sebagai orang yang mulia, yaitu orang-orang yang gemar menjemput ilmu dan juga mempererat tali silaturahim. Amin. Salam dan selamat juga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya kita nantikan di yang akhir nanti. Lalu juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Firdaus dan juga Dindaria. Iya, Kayaknya maaf. Terima kasih ya sebelum-sebelumnya juga kepada seluruh jemaah oasis yang hari ini berkenan hadir pada kajian kita yang rutinnya yang biasanya dilaksanakan di Masjid Darussalam Ustaz ya, dan hari ini Buket. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, saya sering sering menyebut nama kami Buket karena kawan-kawan di pengajian baik di komunitas Mandewajus suka panggil Buket, ini kebawa-bawa namanya Buket gitu ya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu semua hari ini belajar sebenarnya sama judul oasis, tapi tempat apa yang beda. Kami izin dengan Ustaz untuk belajar di sini karena memang dulu Ustaz ya masih sering kami hadir, namun qadarullah karena kebetulan dengan jadwal sebagai tugas negara ibu bunda solehah, jadi kami tidak bisa hadir, namun ada rasa rindu yang sungguh-sungguh itulah ini. Tidak boleh tidak mau Ustaz. Kalau salah satu ya Allah pengen kembali kumpul kepada kajian Ustaz Firdaus dan juga bisa bersilaturahmi dengan ibu semua. Dan alhamdulillah karena memang ibu-ibu rumah dinas ini kan hampir setiap hari itu ada kegiatan, dan alhamdulillah hari ini pas kosong, pas saya juga tidak ada kegiatan, jadi
alhamdulillah hari ini saya bisa mengajak Ustadz dan kawan-kawan semua, benar-benar semua bisa belajar di rumah dinas seperti ini. Jadi terima kasih ya benar-benar semua. Mudah-mudahan tempat duduk kita ini menjadi saksi bahwa kita pernah bersama, pernah belajar bersama. Semoga Allah ridho, semoga kita semua istiqomah menolong agama Allah. Jadi ini dalam rangka itu menolong agama Allah, Ustaz. Mudah-mudahan kalau kita sudah serius menolong agama Allah, Allah juga menolong kita semua. Mudah-mudahan ya. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, Ustaz. Selamat datang, mudah-mudahan ya. Mungkin ada yang baru pertama kali ke sini dan mungkin juga sering kali karena kami setiap hari Rabu pagi, Rabu sore, Jumat siang, Jumat sore itu ada kajian, baik kajian kita belajar bersama maupun ada kajian tahsin bersama Ustaz Yusuf Rabi. Jadi kalau benar-benar semua mau hadir, silakan nanti mudah-mudahan. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, Ustaz. Mari benar-benar semua untuk mengawali belajar kita hari ini, sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya sudah ini sudah semua ya, Ibu. Karena pengalaman kalau belajar bersama Ustaz itu harus punya materi seperti ini, Bu. Jadi tidak kebanyakan gitu kan. Banyak akan 20 Ustaz akan pulang. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya mu'allim Sulaiman 'allimna wa ya mufaqih Ibrahim faqihna amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan bukat kita ya, Bu Ketua sekaligus Ibu Bupati kita Yudini ya, beserta keluarga, beserta mak, mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan dijaga sama Allah dalam menunaikan amanahnya. Amin. Kemudian para orang tua kami yang hadir, para ibu-ibu semuanya, macam mana kabar? Sehat? Makan apa belum? Bingung jawab makan apa? Ya, kenapa saya tanya ini? Karena ibu-ibu biasanya makanan 4 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan petang, kayak makan malam. Ya, makanya ibu-ibu banyak lebih sehat dibandingkan bapak-bapak. Itu bahasa halus. Maksudnya lebih gemuk. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Kita bukan siapa-siapa kalau tanpa Allah. Hebatnya kita, hebatnya Allah. Apapun yang bisa kita miliki dan apapun yang bisa kita lakukan, semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat syukur yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Seseorang, kata beliau, tidak akan pernah dianggap bersyukur kalau dia masih menganggap apa yang dia miliki dan yang dia lakukan karena kehebatannya lalu melupakan Allah. Maka saya mengajak kita semua, Bu, ayo kita bersyukur kepada Allah. Paling tidak rasa syukur dan kesyukuran kita buktikan dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa mengambil berkah ilmu yang Allah berikan, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini sangat menarik. Saya izin pindah sini biar ketengok dulu. Ibu-ibu dan anak maju lagi.
Maju lagi boleh. Biar lebih dekat sampai sini. Biar ketinggalan. Ayo, maju lagi. Ayo, maju lagi. Yang paling besar pahala kemarin yang paling dekat ya Ustaz. Ayo, maju lagi. Ibu ini miring soalnya layar di sini, ibu nengok dia. Mau nengoknya ke sini. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting layarnya jangan ditutup. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan sekarang nengok orang macam ni. Yang lah nyender hal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Saya ngerti yang tua-tua biasanya nyender. Nggak apa-apa, itu udah PW. Oke, kita lanjut ya. Oke, materi kita hari ini sangat menarik. Kita akan bahas 10 keistimewaan hukum waris Islam. Siapkan pulpen, siapkan kertas. Yang sudah ngeprint kayak Bu Bupati kita itu lebih bagus. Itu yang saya sampaikan di grup. Enaknya materi yang sudah saya kirim itu di print supaya nanti tidak terlalu banyak aja kita nyatetkan. Ya, hanya tambahan saja. Yang akan kita bahas ada 5 tema besar. Pertama kita ulang lagi Bu ya, terkait dengan bahwasannya ilmu waris ini ilmu yang pertama Allah cabut dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita akan melihat dalilnya mana, sekaligus bagaimana cara Allah mencabut ilmu waris ini. Yang kedua, apa hukum membagi harta waris dengan hukum waris Islam? Nah, itu nanti kita akan bahas. Tentu hukumnya nanti wajib, mana dalilnya nanti kita bahas. Yang ketiga, supaya pembagian warisan itu sesuai dengan syariat Islam, ada 3 prinsip yang harus dilakukan dalam praktek pembagian warisan. 3 prinsip ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti nanti ada penyimpangan dalam pembagian warisan. Yang keempat, nanti kita akan bahas, ini tema inti kita, ada 10 keistimewaan hukum waris Islam. Kenapa saya angkat materi ini? Karena bisa jadi orang tidak enak membagi harta warisan dengan hukum waris Islam, karena mereka tidak tahu bahwasanya hukum waris Islam itu sangat istimewa, sangat menarik, dan ada keutamaan yang tidak diketahui kalau kita tidak belajar macam ini. Yang terakhir, nah ini nanti tema materi tambahan, 2 hal yang paling sering menodai hukum waris Islam yang banyak dalam praktek masyarakat. Kita masuk yang pertama ya Bu ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Ilmu waris, ilmu yang pertama Allah cabut dari umat Islam. Dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, dan Imam Al-Hakim dari seorang sahabat namanya Al-A'raj radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda kepada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid." Pelajarilah ilmu waris. Nama lain dari ilmu waris itu ilmu faraid. Ilmu waris punya 2 nama. Ada disebut dengan ilmu mawarith atau ilmu waris kalau bahasa kita. Kenapa disebut ilmu waris? Karena yang jadi objek bahasannya adalah harta waris. Disebutlah ilmu waris. Sering juga dia disebut dengan ilmu faraid. Ini kalau kami di pesantren dulu nyebutnya ilmu faraid. Termasuk ketika kami kuliah dulu waktu di Al-Azhar, ini juga disebut ilmu faraid. Faraid itu jamak dari faridoh. Faridoh itu artinya jatah. Kenapa disebut ilmu faraid? Karena dia membahas berapa jatah masing-masing ahli waris. Kalau kita mempelajari ilmu ini, insya Allah nanti kita akan tahu jatah masing-masing ahli waris. Kalau emak kita meninggal, pak kita meninggal, atau suami kita meninggal, kita akan tahu berapa jatah kita. Tapi kalau kita tidak pernah, tidak suah belajar ilmu ini, kita tidak pernah tahu berapa jatah kita menurut Allah dari harta warisan. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu waris, wa'allimuha, dan jangan lupa ajarkan ke orang lain. Pelajari, ajarkan. Dulu waktu kita bahas di Babus Salam, ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. Selain 3 ilmu ini, kata Nabi, sifatnya hanya tambahan. Ya, al-ilmu salasatun. Ilmu yang harus kita pelajari itu ada 3. Famasi wadzalika fadlun. Selain 3 ilmu ini, kata Nabi, dia cuma tambahan, baik.
Apa ilmu yang pertama yang harus kita pelajari? Ayatul muhakkamah, ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran harus kita pelajari. Dan ilmu Al-Quran ada dua. Ilmu mempelajari tata cara bacanya, dipelajari di ilmu tahsin tajwid. Yang kedua, ilmu mempelajari kandungannya, namanya ilmu tafsir. Dua-dua ini penting. Ilmu tajwid penting, tapi ada yang lebih penting lagi, ilmu tafsir. Ya, kebanyakan kita beranggapan dikiranya malah belajar tahsin tajwid, dikiranya selesai belajar Quran. Lagi ada kewajiban yang lebih penting, mempelajari kandungannya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita baca ngamalin Al-Quran dan kita tidak tahu isinya. Mempelajari isi dan kandungan Al-Quran itulah dengan ilmu tafsir. Makanya ibu yang sudah rutin belajar sama Ustaz Yusuf, ayo hadir di kajian-kajian yang mengkaji kandungan Al-Quran, baik di Oasis, mungkin juga di Al-Barokah, ataupun kajian dimanapun. Jangan hanya fokus kepada tajwid. Ilmu yang kedua yang harus kita pelajari adalah sunnatul qa'imah, ilmu hadis. Ilmu sunnah. Ilmu hadis atau ilmu sunnah ini juga ada dua. Ada ilmu diroyah, nanti namanya ada ilmu riwayah. Ilmu diroyah mempelajari isi hadis, kandungannya. Ilmu riwayah mempelajari perawi-perawinya, dari si A ke dari si A ke si A, dari si A ke si A sampai tersambung ke Nabi. Namanya ilmu riwayah. Dua-duanya penting. Dengan ilmu kandungan kita bisa mengamali sunnah Nabi, hadis Nabi atau ajaran beliau. Dengan ilmu riwayah kita bisa tahu hadis ini palsu atau beda. Karena kalau Al-Quran pasti benar, tidak mungkin palsu. Tapi kalau hadis belum tentu benar. Ya, ilmu ketiga yang harus kita pelajari ini faridatun adilah, ilmu waris. Kenapa ilmu waris ini ilmu penting? Karena setiap kita ini pasti mati. Tidak ada orang yang nggak mati, Bu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Nah, ini apa nih soalnya lagu? Orang kaya mati ya. Nah, yang cikar mati, apalagi? Semuanya mati kita nih. Makanya ketika seseorang meninggal, salah satu yang harus kita selesaikan adalah waris. Makanya 3 ilmu yang harus dipelajari, Bu. Saya ulangin ya, ilmu Al-Quran ada 2 tadi, tahsin tajwid sama tafsir. Ilmu hadis juga ada 2, ada ilmu riwayah terkait perawinya, siapa ke siapa sampai ke Nabi. Ada ilmu diroyah, isi hadisnya. Dan yang ketiga ilmu waris. Selain 3 ilmu ini, hukum belajarnya sunnah. Dan 3 ilmu inilah ada perintah khusus dari Nabi. Selain 3 ilmu ini tidak ada perintah khususnya, Bu. Allah suruh kita sholat, dan sholat hukumnya wajib. Tapi tidak pernah saya mendengar ada hadis yang menyuruh pelajarilah ilmu sholat. Tidak. Allah suruh kita puasa, dan ada hadis yang menyuruh kita belajar khusus terkait dengan puasa. Hanya 3 ilmu ini yang disuruh perintahnya khusus. Makanya ibu-ibu, masya Allah ya, dengan kita belajar ilmu waris ini, kita telah mengamalkan hadis Nabi tadi. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, fa'innahu nisful ilmi. Kenapa kita harus belajar ilmu waris? Karena dia setengah kedudukannya dari ilmu agama. Wa innahu yunsa. Ilmu ini yang sering dilupakan oleh manusia. Sering dilupakan. Orang sering menganggap ilmu waris ini tidak penting. Lihatlah di Pangkal Pinang, di Sungai Liat, mana tempat yang belajar waris? Hampir-hampir tidak di, Ibu. Ya, baru di Pangkal Pinang saya akhir-akhir ini galak mempelajari waris ya. Seperti misalkan di Masjid As-Sa'adah di Simpang Gabek itu. Mereka belajar sama saya Sabtu sore waris ya. Jadi belajar waris. Selain itu tidak ada masjid yang khusus mempelajari waris. Kemudian wa huwa awwalu ma yunzamu min ummati. Ilmu inilah kata Nabi yang pertama kali Allah cabut dari umatku. Jadi yang pertama hilang dari kita umat Islam ini bukan ilmu fikih, bukan ilmu tafsir, tapi ilmu waris. Pertanyaannya, macam mana cara Allah mencabut ilmunya? Nah, dijelaskan Nabi dalam hadis ini, Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Cara Allah mencabut ilmu itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tuh kata Nabi tidak dia nyambut ilmu tinggal cabut macam yang lain. Ada macam enggak begitu cara Allah mencabut ilmu. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, dengan mewafatkan orang yang paham ilmu. Jadi kalau
Misalkan ada orang yang Allah ingin mencabut ilmu waris, maka caranya Allah wafatkan ustaz-ustaz, ulama-ulama, kiai-kiai, habib-habib yang mengerti ilmu waris. Pada akhirnya kita tengok sekarang, susah kita nyari ada orang yang bisa membagi waris atau yang ngerti waris. Dan ustaz-ustaz pun tidak belajar waris. Kenapa? Karena mereka tahu belajar waris cepat dicabut nyawa. Nah, ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu kan belajar waris sama saya. Berarti tidak lama lagi, insya Allah. Tapi bagi kita orang beriman tidak masalah bu, nggak cepat, nggak lambat, yang penting masuk surga. Mau cepat mau lambat, yang penting husnul khotimah. Nah, ini cara Allah mencabut ilmu. Sampai kata Nabi, hatta di dalamnya turun alima. Kalau ilmu sudah dicabut satu persatu, apalagi ilmu waris, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, orang akan menjadikan ustadz abal-abal, ustadz palsu, ulama palsu sebagai tempat bertanya. Pasu ilu dia pun ditanya, fa'aftu bi ghairi ilmin. Akhirnya si ustadz yang tadi tidak kuat dasar keilmuannya berfatwa tanpa dasar keilmuan yang kuat, tanpa dalil. Katanya. Dan itu sudah terjadi sekarang. Banyak kita melihat sekarang orang bertanya sembarangan. Di TikTok bu banyak. Semalam ada yang nelfon saya, itu jamaah dari Tangerang, ya dari Tangerang. Dia bertanya masalah talak. Katanya, Ustadz, saya nonton di TikTok ada ustazah yang bilang, termasuk ada ustadz juga, talak itu bisa dihapus katanya dengan kita berhubungan suami istri. Wah, ngeramong kata saya nih. Jadi kalau ibu misalkan ditalak oleh suami, supaya talaknya dianggap jadi, tinggal ajak suami berhubungan, selesai katanya. Nah, itu contoh betapa berbahayanya orang berfatwa tanpa dasar keilmuan, dan itu bahayanya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, ayo, mumpung ada materi tentang waris, datang. Karena ini materi yang langka. Kemudian foto dulu, akhirnya banyak orang tersesat kalau bertanya sama ustaz yang gak kuat dasar keilmuannya tadi. Wa adallu, si ustaznya pun akan gampang menyesatkan orang lain. Nah, ini yang menyebabkan saya mengangkat tema ini bu. Ya, jadi ilmu waris, ilmu yang pertama Allah cabut. Kita masuk yang kedua. Hukum membagi warisan dengan hukum waris Islam itu wajib. Kalau wajib dalam pengertian ilmu fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kalau dalam sebuah keluarga ada yang tidak membagi harta waris dengan hukum waris Islam, yang tidak mau berdosa. Yang mau walaupun yang kalah suara, mungkin juga tidak punya kekuasaan, dia tidak berdosa. Nah, kalau membagi dengan cara di luar cara Islam itu berdosa, bagaimana dengan mereka yang belum dibagi-bagi harta warisnya? Berdosa juga berarti. Ya, ini bukan dalil ya, tapi ini ucapan dari ulama yang bermazhab Syafi'i. Ada kitab yang berjudul Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Di Indonesia ini kan mayoritas orang mazhabnya Syafi'i, dan kita biasanya merujuk pendapat ulama Imam Syafi'i. Di antaranya ada Dr. Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha. Mereka menyebutkan nizamul miras nizamul syar'iyyun thabitun bi nususil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Kata beliau, hukum waris atau peraturan waris Islam itu adalah peraturan yang ditetapkan dalilnya Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jadi sangat kuat sekali. Kalau sumber hukum berdasar dari tiga ini, wah itu kuat sekali bu. Sya'nuhu bidzalika sya'nu ahkamus shalah waz zakah wal muamalah wal hudud. Kedudukan hukum waris kata beliau berdua ini sama seperti hukum sholat. Hukum waris Islam itu sama seperti hukum sholat, hukum zakat, hukum muamalah, dan hukum hudud. Yajibu tadbiquhu, wajib diterapkan, wal amalu bihi, wajib diamalkan, wala yajuzu taghyiruhu, tidak boleh dirubah-rubah hukum waris ini. Wal khuruju alaihi, apalagi kita tinggalkan hukum waris, lebih tidak boleh lagi. Contoh sholat bu, asar tadi berapa rakaat? Ya tidak, kalau asar itu kita ganti jadi 2 rakaat deh tanpa sebab. Tidak. Ya, contoh lagi, kalau ada orang sholat cuma baca Al-Fatihah, sah tidak? Sah. Baca Al-Fatihah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Oh, dah sah.
masa baca Al-Fatihah biasa? Boleh tak kalau kita sholat asar cuma baca Al-Fatihah tanpa rukuk, tanpa sujud? Berani tak merubahnya? Kenapa sholat, kenapa waris kok kita berani merubahnya? Itu logika sederhana loh Bu. Padahal hukum ini ditetapkan dengan dalil, khususnya di surah-surah An-Nisa ya. Maka jangan sampai nanti kita di keluarga kita tidak membagi hukum waris ini, harta warisan itu dengan hukum waris Islam. Kedudukannya sama. Jadi jangan sampai kita beda-bedakan. Ini yang pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 85. Saya kalau baca ayat ini agak ngeri, Bu. Kenapa? Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian hanya akan beramal, beriman dengan sebagian ayat Al-Qur'an, lalu kalian tinggalkan ayat Al-Qur'an yang lain? Gilir salat ikut aturan Allah, gilir zakat aturan Allah, kurban aturan Allah, puasa aturan Allah. Tapi kenapa gilir waris kok nggak ikut aturan Allah? Ini yang kita sebut kalau bahasa kita orang Bangka apelico. Kita mengambil hukum yang menguntungkan kita saja. Ketika hukum itu kita anggap merugikan kita tinggalkan. Beriman dengan sebagian ayat Al-Quran dan tidak beriman dengan ayat yang lain. Apa kata Allah? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Kalau ada yang berani melakukan itu, kata Allah, illa khizyun fil hayatid dunya. Allah akan hinakan dia di kehidupan dunia. Maka hati-hati kalau kita gilir salat aturan Allah, waris dan aturan Allah, orang-orang yang macam dia akan Allah hinakan di dunia. Tidak berhenti di sini. Wa yaumul qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Hari kiamat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Maka jangan dianggap remeh masalah waris ini. Ya udah, enggak apa-apa, ada hal udah. Enggak, ini masalah besar. Kalau kita tidak mengamalkan hukum waris, di dunia kita hina, di akhirat azabnya sangat pedih sekali. Dan ini yang saya sering sampaikan kepada kita semua yang sering belajar ya di kajian kita Selasa sore itu. Ayo kita mulai sampaikan ke adik-beradik kita. Kita mulai sampaikan ke orang tua kita. Jangan sampai kita nanti mengabaikan hukum waris Islam. Dan ini yang sering saya sampaikan juga. Ajaran Islam itu bukan seperti masakan Padang atau seperti makanan prasmanan. Saat kita kondangan hari Sabtu, hari Ahad, kita ambil yang kita nak baik. Dan macam ya Bu, beragama itu mesti totalitas, mesti sempurna. Kalau bahasa agamanya mesti kafah. Nih Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku dirinya beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara sempurna. Maksudnya amalkan ajaran Islam itu secara totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau bahasa saya sederhana Bu, Ibu pengen masuk surga? Sudah yakin jawabannya? Pengen masuk surga? Itu baru yakin. Surga milik siapa? Allah. Sederhana. Kalau ingin masuk surga ikut aturan Allah. Sesederhana itu. Yang jadi masalah, kita pengen masuk surga kok gak mau ikut aturan Allah. Gak bisa kayak gitu ya. Nah ini dalilnya Bu. Kemudian berikutnya 3 prinsip dalam pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Nah ini prinsip ini gak boleh dilanggar. Prinsip yang pertama mesti syar'i. Maksudnya harus sesuai dengan syariat Islam. Prinsip yang kedua mesti segera, tidak boleh ditunda. Prinsip yang ketiga mesti akurat, prinsip akurasi namanya. 3 prinsip, prinsip syar'i, prinsip segera, prinsip akurasi. Kita masuk yang pertama. Pembagian warisan itu prinsip yang pertama harus sesuai syariat Islam. Tidak boleh ada pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini ada beberapa contoh pembagian yang tidak syar'i. Yang pertama, pembagian harta warisan saat masih hidup. Ini tidak syar'i. Karena syarat pembagian warisan, Bu, yang punya harta mesti meninggal. Kalau yang punya harta lagi hidup bukan bagi harta waris. Hibah namanya, hadiah atau bagi-bagi harta. Tapi kalau kita nyebut harta waris, maka yang punya harta harus meninggal. Hibah boleh tak Ustaz? Boleh, tapi beresiko. Dan hibah ada syaratnya. Syarat yang pertama hibah, semua ahli waris harus dapat semua. Kalau kita punya anak
berapa misalkan? 5. 5-5-nya mesti dapat. Jangan sampai hibah hanya diberikan ke salah satu anak tanpa memberikan kepada yang lain. Syarat kedua hibah, jumlahnya mesti sama. Kalau jumlahnya beda, bom waktu yang akan meledak. Saat orang tua lagi hidup, mereka tidak akan berkelahi. Wah, nunggu makpaknya tinggal. Dan saya banyak menemui anak pertama dapat tanah di Pangkal Pinang, di Taman Sari boleh, titik nol itu kan. Anak kedua dapat tanah di Aitem dekat bandara, mahal. Anak ketiga dapat tanah di Menduk. Tanahnya agak murah biasanya. Anak keempat bukan tanah, dia hanya dapat motor misalkan. Anak ketiga cuma dikasih duit 10 juta, sama ada? Itu akan menjadi bom waktu. Jadi kalau mau bagi harta saat masih hidup, bagikan dengan rata. Kalau tidak jadi masalah. Nah ini yang tidak syar'i. Yang kedua, tidak memberikan hak wanita. Nah ini banyak di Arab Jahiliyah dulu. Orang Arab Jahiliyah dulu kalau bagi harta orang bini tidak dapat. Di dalam Islam, alhamdulillah, mau laki-laki mau perempuan itu dapat semua. Yang ketiga, menghalangi ahli waris yang sah. Contoh yang paling sering terjadi di masyarakat, suami meninggal. Saat suami meninggal, orang tua suami masih hidup, bapaknya hidup, emaknya hidup. Tapi kebanyakan yang terjadi di masyarakat, harta almarhum suami dikuasai sama istrinya. Dia tidak berikan hak orang tua dari suaminya, mertuanya tidak dikasih. Padahal yang namanya orang tua kandung wajib dapat harta waris dari anak kandungnya. Kalau harta tadi diambil semua oleh si istri makan harta haram. Nah ini Bu, ya, itu tidak syar'i yang macam ya. Ingat, ketika suami kita meninggal bukan berarti otomatis harta suami jadi hak milik kita, jadi macam ya. Karena ada hak bapaknya di situ, ada hak anaknya di situ, mungkin juga ada hak adik-beradiknya. Jadi ayo, inilah pentingnya kita belajar waris ini supaya kita tidak melanggar aturan Islam. Ada lagi pembagian yang tidak syar'i, pembagian berdasarkan kesepakatan. Lala, abang ambil tanah yang misalnya, no, deal. Adik ambil tanah yang nih dekat sini misalkan. Sepakat macamnya tidak boleh juga. Lalu mengabaikan hukum Islam, nggak boleh. Ada lagi nih pembagian bagi rata. Kebanyakan dalam harta waris laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan. Yang perempuan biasanya banyak protes. Kan kita sama-sama anak. Udahlah bagi rato. Yang penting kita ikhlas. Boleh nggak? Nggak boleh Bu. Izin saya tanya, kalau ada orang makan babi, haram nggak? Haram. Ikhlas dia makan babi. Apakah babi jadi halal? Tidak. Ada orang pinjam duit ke bank 100 juta. Kata bang, saya pinjamin Pak. Bu, tapi ibu harus bayar ke kami 150 juta. Ribanya 50 juta. Ikhlas kita bayar ribanya. Apakah riba jadi halal? Enggak, riba tetap riba. Begitu juga dengan contoh yang ketiga tanpa bermaksud apa-apa. Kalau ada orang berzina, laki-laki perempuan berzina, ikhlas dia berzina, apakah zina jadi halal? Begitu juga dengan ini. Kalau ada orang tidak mau bagi harta waris dengan waris Islam, masing-masing ikhlas, masing-masing ridho, apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan? Enggak juga. Makanya jangan sampai kita sepakat macam ya. Bagi sepakat, bagi rato. Ada lagi memberikan wasiat kepada ahli waris. Ini yang banyak di Bangka, penyakit kita orang Bangka. Kebanyakan orang tua yang saya temui dalam praktek pembagian warisan ngasih wasiat. Kelak kalau kami meninggal, umah ini kayak adik ikat yang bungsu, ikat dari harta yang lain deh. Adik ada yang macamnya? Adik orang ada sini. Itu yang banyak terjadi Ibu. Nabi bersabda, la wasiata liwarithin. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Kecuali kata alim ulama, semua ahli waris sepakat. Boleh. Misalkan emak kita berpesan ke adik kita di rumah tuh, ahli waris semuanya bersepakat nggak masalah. Tapi kalau salah satunya nggak mau, ya jangan dilakukan wasiat yang macamnya, batal demi hukum. Ya. Yang kedua, mesti segera pembagian warisan. Kenapa mesti segera? Tidak boleh ditunda. Oh ya, sebelum ke sana, berapa lama Ustaz sangat dianjurkan praktek pembagian warisan itu? Ketika si mayit meninggal, hari ini dia meninggal, hari ini jangan ngomong waris dulu. Sangat tidak pantas, tidak etis, agak kurang nyaman lah, ya. Belum kering tanah mak pak kita lah ngomong waris kan adabnya kurang bagus.
Pas hari ketiga juga belum, jangan. Hari ketujuh juga jangan. Nyelawe atau nyelawe? Hari ke-25 juga jangan. Saya biasanya menganjurkan hari 40 ke hari 100. Itu waktu yang paling pas untuk praktek pembagian warisan. Ya, hari 40 setelah si mayit meninggal sampai hari ke-100. Nah itu rasa sedih sudah hilang dan itu mudaratnya tidak terlalu banyak. Kemarin terakhir ada yang di Sungai Liat minta tolong sama saya, suaminya meninggal. Alhamdulillah masih dalam jangka waktu 100 hari selesai pembagiannya dan tidak ada liak-liak lagi, nggak ada omongan yang gak enak. Pertanyaannya, kenapa mesti segera tidak boleh ditunda pembagian warisan? Pertama, karakteristik aset itu selalu berubah. Kalau mobil naik apa turun? Turun. Hari ini kita beli 200 juta, seminggu kemudian kan turun, Bu. Kalau emas mungkin naik, tanah naik mungkin. Nah itu yang jadi masalah. Kalau semakin lama ditunda pembagiannya, khawatirnya nanti semakin berubah. Duit naik apa turun? Turun. 100 rupiah zaman dulu dengan 100 rupiah zaman sekarang sama ada? Enggak sama. Itu yang kita khawatirkan, Bu. Maka jangan ditunda pembagian warisan. Yang kedua, agar terhindar makan harta haram. Contoh, ibu suami meninggal misalkan. Ketika suami meninggal tidak dibagi-bagi harta almarhum suami, tiba-tiba dapat jodoh baru. Berondong beli. Misal, Bu ya. Berondong beli dapat. Nah, takutnya nanti suami yang berondong itu ikut makan harta yang bukan hak dia. Makanya bagikan harta almarhum suami supaya kalau suatu saat ada jodoh lagi, maka tidak ada kemungkinan makan harta haram. Pun kalau ibu segera bagi harta almarhum suami dan saat itu orang tua dia masih hidup, ibu berikan hak orang tuanya, lah aman ibu. Jadi kemungkinan resiko makan harta haram. Nah ini yang saya sarankan buat yang suaminya meninggal. Jangan bilang Ustaz tidak mungkin kawin lagi. Jangan ngomong macamnya. Tidak ada yang tahu kelak ketempo kayak berondong. Berubah beli. Kayak siapa nih yang meninggal lagi ini? Ya, oke. Kemudian berikutnya, agar terhindar fitnah dan suuzon. Kenapa mesti segera? Kalau harta itu udah dibagi-bagi, misal kayak saya lakukan beradik, seandainya mak pak saya meninggal, lalu harta almarhum mbak saya, mak saya, misalkan ya suatu saat meninggal, sekarang lagi hidup, dikuasai oleh adik kami yang bungsu. Nah mulai nanti adik-adik beradik yang lain mulai berpikir, nih jangan-jangan adik kita nih nanti harta mak pak kita. Padahal belum. Nah menghindari itu. Banyak di Pangkal Pinang ada Bu, 3 beradik di lokasi strategis. Rumah almarhum orang tuanya disewakan, menghasilkan uang, ya. Dan salah satu saudaranya tidak diberikan. Kalau ini bukan fitnah, bukan suuzon lagi, memang terjadi. Nah itu bahayanya, ngeri dan sangat mengerikan. Harta haram jangan dianggap remeh. Kalau kita terbiasa makan harta haram, yang kita pikirkan pun pasti yang haram-haram. Lihatlah para koruptor, tidak suah kita dengar anaknya hafal Quran. Tidak ibu sejarah, koruptor anaknya hafal Quran. Lihat orang-orang yang korupsi, nggak pernah kita lihat istrinya duduk di majelis taklim macam kita nih, kecuali menjelang pilkada. Nah itu, ya, kalau begini dah lah insya Allah. Sebelum pilkada lah suapnya sering. Saya kenal kalau di Bangka Tengah tuh ini Bu Epa, masya Allah. Mau pilkada muda beliau selalu hadir. Di mana saya ngisi di Bangka Tengah selalu ketemu dengan Ibu Bupati itu. Sama kayak ini, masya Allah. Alhamdulillah. Iya, dia ada cerita. Ya itulah berkawan sama-sama bupati kan. Nasib kami ini tidak berkawan ke Ika. Kalau mau berkawan ke Ayu juga mungkin bupati juga. Ya tapi kan kita nggak bisa nolak itu takdir ya. Nah gitu ya, sampai mana tadi lupa jangan makan harta haram. Orang yang makan harta haram doanya nggak akan dikabul, nggak akan Allah kabulkan ya. Kemudian kenapa mesti segera juga? Kebutuhan setiap ahli waris itu berbeda. Ada yang pengen dibagi cepat, mungkin yang nyekolahin anaknya, mungkin untuk biayanya berobat, mungkin untuk modal usaha, mungkin untuk nyekolahin anaknya tadi.
Mungkin dia pengen haji, pengen umroh, gara-gara kita tunda pembagian harta almarhum bapak kita menzalimi saudara kita, dan itu dosa. Ya, udah nggak usah bagi lah, nggak usah bagi, nunggu mak kita tinggal bayi, atau nggak usah bagi pokoknya. Akhirnya adik kita yang mungkin mau nyekolahin anaknya, mungkin dia pengen berobat, terhalang niat baiknya gara-gara kita. Itu kezaliman. Siapa yang terus-menerus melakukan itu, dia zalim terus. Terakhir, kenapa mesti segera pembagian harta waris? Ini dia. Ada kemungkinan meninggalnya ahli waris berikutnya. Yang dulu pernah saya kasih contoh, ibu kenal sama Arumi Basin? Nah, gimana ya kak kenal lah? Arumi Basin. Siapa suaminya? Emil Dardak. Nah, kalau masalah artis ibu tanya saya tahu semua. Emil Dardak. Arumi Basin itu emaknya itu sering nikah. Jadi banyak dapat anak dari suami yang berbeda. Salah satu saudara dari Arumi Basin itu namanya Dr. Syarifah. IP panggilannya, teman dari istri saya. Nelpon saya, Ustaz, atok saya, kakek saya di Kalimantan meninggal dunia. Namun saat kakek meninggal itu ayah kami masih hidup. Lambat dibagi. Lalu qadarullah ayah kami meninggal. Ketika ayah kami meninggal karena lambat dibagi tadi, salah satu dari atau beberapa orang dari adik-beradik almarhum ayah daknep menghitung ayah kami yang meninggal. Padahal ayahnya meninggal setelah kakeknya meninggal. Ahli waris, ini saya sampaikan, ini rumus ya. Orang yang disebut ahli waris itu orang yang masih hidup ketika si mayit meninggal. Walaupun berikutnya dia meninggal dunia, tetap dihitung. Tapi sebaliknya, kalau ayah kita meninggal, abang kita lebih dulu meninggal sebelum ayah, maka abang tidak dihitung lagi. Dia bukan ahli waris. Ya, jadi orang yang lebih dulu meninggal sebelum si mayit meninggal bukan ahli waris. Nah, termasuk kasus si Dr. Syarifah tadi. Akhirnya kalau kita kan maaf ya, hartanya tidak sepira, paling 1 juta, 2 juta, ratusan juta. Mereka miliaran. Sampai ke pengadilan, dokter IP itu nelpon saya, Ustaz, kira-kira bak saya ada hak nggak? Saya bilang ada hak. Kenapa? Karena bapak kalian, kakek kalian meninggal, bapaknya masih hidup. Nah ini bahayanya kalau lambat dibagi. Ya, ada lagi yang bilang, Ustaz, kami adik-beradik ada berkelahi. Oh, kitanya, kelak anak cucu kita, itu akan jadi bom waktu yang akan meledak suatu saat. Maka jangan ditunda pembagian warisan. Prinsip yang terakhir yang tidak boleh dilanggar dalam pembagian warisan, mesti akurat, prinsip akurasi namanya. Supaya pembagiannya akurat, pertama prosesnya harus dilakukan oleh ahlinya. Jangan sebasing bertanya. Sama kayak kita nanya masalah kesehatan, jangan nanya sama tukang bengkel. Jawaban benar pun nggak nyaman kita, agak ragu. Nanya masalah motor rusak, jangan nanya sama dokter. Begitu juga dalam waris. Nanya masalah waris jangan sembarangan. Cari orang-orang yang memang ahlinya. Biasanya waris ini bagian dari ilmu fikih, sering disebut fikih waris. Makanya orang yang menguasai ilmu waris ini biasanya jurusannya syariah. Nah, saya Ustaz Dede, ya, lebih aman lagi cari ustadz yang ada sanadnya, supaya ilmunya tersambung ke Rasulullah. Lebih menenangkan, maksud saya, dan terhindar dari kesalahan. Yang kedua, harta dan aset harus divalidasi, harus dicek benar. Contoh, dulu di Air Hitam ada kasus yang unik itu. Suaminya meninggal, semua aset atas nama istri. Padahal yang bekerja suaminya. Saya mulai curiga nih, ada apa ini? Akhirnya saya tanya sama istrinya, Bu, kok semua harta almarhum ini atas nama istri? Iya Ustaz, kami punya perjanjian supaya suami tidak kawin lagi, maka semua nama aset atas nama saya. Wah, ini bagus juga, kata saya ibu ini. Dan benar, si almarhum tidak nikah. Karena kenapa? Ustaz, saya nih, kata dia, yang nemeni suami dari nol ini saya Ustaz. Saya nggak mau tiba-tiba datang istri yang kedua tanpa keringat sedikit pun ikut menikmati hasil suami. Nah, masuk akal Bu. Makanya ibu kaca praktekkan ini nanti pulang dari sini. Ya, ngomong ke suami, Bang, ganti semua aset sama saya, bilang. Nah, itu bisa, insya Allah suami tidak akan kawin lagi. Tapi dalam kasus itu tetap aja nanti kita harus runut lagi nanti.
Kemudian harta suami istri harus dipisah. Bu, ini rumus lagi dalam ilmu waris. Diingat betul ya. Harta yang dibagi hanya harta suami. Hanya harta si mayit, sorry. Dalam praktek pembagian warisan, harta yang dibagi hanya harta mayit. Harta orang yang masih hidup nggak boleh dibagi. Contoh, mbak meninggal, mak lagi hidup, maka harta mak nggak boleh dibagi. Suami meninggal, istri masih hidup, maka harta istri haram hukumnya dibagi. Yang terjadi di masyarakat, kebanyakan ustaz-ustaz yang nggak ngerti ilmu waris tadi, ayah meninggal, harta mak ikut dibagi, ujung-ujung mak ikut miskin, dan itu salah. Kalau ada ustaz yang membagi macam ya, lah berhenti lah ustaz, ini salah nih ustaz bilang, ustaz ulanglah. Benar saya bu. Rumusnya ini ingat betul nih, rumus harta waris ini, rumus hukum waris Islam. Harta yang dibagi hanya harta mayit. Harta orang yang lagi hidup tidak boleh dibagi. Makanya harta suami istri itu ada 3. Nah, dicatat sekarang. Tadi di sini. Pertama, harta bawaan sebelum menikah. Misal, ibu sebelum nikah sama suami sudah punya mobil. Ibu sebelum nikah sama suami sudah punya rumah, sudah punya emas 100 gram. Suami meninggal, rumah, mobil, emas tadi nggak boleh dibagi. Karena yang meninggal siapa? Suami. Harta dia yang dibagi. Begitu juga dengan suami yang meninggal. Sebelum nikah sama ibu, dia sudah punya tanah juga misalkan, punya rumah. Nah itu harta waris karena harta dia sebelum menikah. Yang kedua, harta suami istri, harta yang didapat saat menikah. Contohnya apa? Suami bekerja PNS, istri PNS. Masing-masing ada rekening sendiri. Ya, dan digabung duitnya. Istri karena bekerja, di rekeningnya dapatlah duit misalkan 500 juta. Suami meninggal, duit 500 itu haram hukumnya dibagi. Duit istri. Ya, makanya yang rekeningnya belum dipisah sama suami, pulang dari sini pisah langsung. Benar saya. Mempermudah proses nanti saat suami meninggal atau ibu meninggal. Ada yang lagi digabung? Menengok muka, digabung dulu ya. Masuk rekening istri semua ya. Oke, contoh lagi, harta yang didapat setelah menikah, mas kawin. Suami meninggal, mas kawin ibu nggak boleh dibagi. Itu harta ibu yang masih hidup. Ya. Mas kawin yang bernilai ya, bukan mas kawin yang seperangkat alat sholat itu. Mas kawin yang bernilai. Misal ibu dapat mas kawin dulu pas nikah 10 gram atau misalkan 100 gram. Nah, suami meninggal itu nggak boleh dibagi. Contoh lagi, hadiah yang diberikan suami ketika menikah. Saking sayangnya suami sama istri, ketika menikah ulang tahun pernikahan dibeliin mobil. Suami meninggal, mobil yang hadiah dari suami bukan harta waris. Contoh lagi, warisan. Ketika menikah sama suami, ibu dapat warisan dari orang tua ibu. Dapat tanah misalkan di Parit Pekir. Ada orang Parit Pekir sini. Nah, dapat tanah di sana. Suami meninggal, tanah itu bukan harta waris. Ini harta yang didapat ketika menikah. Nyambung? Yang ketiga, harta suami istri. Yang pertama tadi harta bawaan sebelum menikah. Yang kedua, harta yang didapat saat. Yang ketiga, harta bersama. Contoh harta bersama, bangun rumah. Beli tanahnya pakai duit istri 50 juta. Bangunan rumahnya pakai duit suami 300 juta. Suami meninggal, ambil dulu hak istri yang 50 juta. Rumah itu bukan semuanya harta waris. Kalau saya detailkan. Saya hindari sedikit pun kedoliman dalam pembagian warisan. Beda dengan maaf, mungkin sebagian ustaz yang lain, suami meninggal semua harta dibagi, itu salah. Nah, maka beruntung nih ibu-ibu yang datang hari ini. Macam ya, mbak meninggal, mak lagi hidup, atau mak meninggal, pak lagi hidup. Yang dibagi pokoknya harta mayit doang. Harta orang yang masih hidup nggak boleh dibagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Status pernikahan pun harus divalidasi, harus dicek. Benar nggak nih mereka nikah sah secara agama atau tidak?
Kalau ternyata nikahnya misalkan tanpa wali, ya udah nggak sah. Kalau kita yang bermazhab Syafi'i, ya. Kemudian setiap ahli waris juga harus diverifikasi. Misal, kebanyakan anak pertama. Kalau anak pertama itu anak hasil zina, dia nggak boleh dapat warisan. Ini biasanya saya tanya, Bu, nih tanya-tanyanya berdua. Anak pertama nih halal apa haram? Saya tanya biasanya. Ada yang jujur, ada yang tidak. Yang jujur, saya harus bilang, Bu, yang namanya anak hasil zina nggak boleh dapat warisan dari bapaknya. Dia hanya boleh dapat warisan dari jalur ibunya. Itu yang harus dicek. Ada juga yang tidak jujur. Anaknya itu salah satunya anak angkat, nggak jujur, nggak boleh. Itu harus dicek benar nih ahli warisnya. Ya, begitu juga dengan ada yang ngaku istri tadi, harus dicek benar tuh status pernikahannya seperti apa. Nah, inilah 3 prinsip pembagian warisan yang tidak boleh dilanggar dalam pembagian warisan supaya pembagian kita itu sesuai dengan hukum waris Islam. Prinsip yang nggak boleh dilanggar mesti syar'i, sesuai syariat Islam. Sudah saya jabarkan, saya jelaskan contoh pembagian yang tidak syar'i. Mesti segera, tidak boleh ditunda. Ini alasannya. Dan mesti akurat, supaya akurat sudah saya sampaikan juga. Ya, 3 prinsip ini kalau dipraktekkan dalam pembagian warisan, insya Allah selamat dunia akhirat kita. Tapi kalau dilanggar, ini yang berbahaya. Berikutnya, kita masuk ke tema inti kita, 10 keistimewaan waris, hukum waris Islam. Ya, jam 5:05. Oke. Ini kita agak cepat ya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Kita langsung masuk yang pertama. Hukum waris Islam itu bersumber dari Allah, dan langsung Allah yang menentukan berapa jatah masing-masing ahli waris. Ini istimewanya, Bu. Di dalam Al-Quran biasanya perintahnya umum, penjelasannya biasanya dalam hadis. Allah suruh kita sholat, tapi cara sholat tidak di dalam Quran. Allah suruh kita zakat, dan cara zakat, detail zakatnya dalam Al-Quran. Allah suruh kita haji, tapi tidak penjelasan macam mana cara hajinya dalam Al-Quran. Penjelasannya selalu dalam hadis. Hanya 2 hukum yang turun perintahnya dalam Al-Quran, turun perintahnya dalam Quran, penjelasannya dalam Al-Quran. Yang pertama, wudu. Perintahnya dalam Quran, penjelasannya dalam Quran. Al-Maidah ayat 6. Itu perintah wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bayn. Nah, itu perintahnya dalam Quran, penjelasannya dalam Al-Quran. Contoh, Al-Maidah ayat 6 itu menjelaskan bagaimana tata cara kita berwudu. Di antaranya, di dalam Al-Maidah ayat 6 itu Allah bedakan antara membasuh dengan mengusap. Allah gunakan 2 kalimat, ghasala, masaha. Ini pentingnya belajar Al-Quran atau belajar hukum Islam itu dengan bahasa Arab, ya, supaya kita mengerti penjelasannya. Ghasala, membasuh itu untuk 3 anggota wudu. Anggota wudu ada 4. 3-nya menggunakan kalimat ghasala, wajah, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sama satu lagi kaki, basuh. Sedangkan untuk kepala, masaha, usap. Bedanya apa? Kalau membasuh, ambil air, tumpahkan ke anggota yang perlu dibasuh. Ambil wudu, air, basuh muka, tumpahkan airnya ke muka. Jangan ambil air, buang, kata kita, itu salah. Itu mengusap. Tapi kalau membasuh, ambil air, tumpahkan ke wajah. Tangan juga sama, ambil air, tumpahkan ke tangan. Kaki juga sama. Menariknya kepala, Allah tidak menggunakan kalimat ghasala, wamsahu biru'u sikum. Usaplah kepala. Mengusap, ambil air, buang air, sisa air yang di tangan ini kita usap. Nah, makanya didetailkan dalam Al-Quran masalah wudu. Kalau ambil air, gerabah, itu bukan ghasal, bukan masalah. Masalah mandi itu. Contoh lagi, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian ke siku. Ke siku. Berarti cara membasuhnya bukan dari siku ke jari, tapi jari ke siku. Nah, itu didetailkan. Maka ini sangat penting sekali ini. Wudu perintahnya dalam Quran, penjelasannya dalam Al-Quran. Wudu dasar, sembahyang dasar. Wudu dasar, haji dasar. Karena salah satu rangkaian haji itu adalah
wudu ketika tawaf, umrah juga dasar. Ya, ini perintah pertama dalam Al-Quran, penjelasannya dalam Al-Quran. Yang kedua, perintahnya dalam Quran, penjelasan dalam Al-Quran, yaitu waris. Perintahnya dalam Quran, penjelasannya dalam Quran, dan Allah langsung yang menentukan berapa jatah si A, jatah si B. Misal, suami, An-Nisa ayat 12. Ini An-Nisa ayat 12, Ibu. Ini di An-Nisa ayat 12 Allah jelaskan berapa jatah suami, berapa jatah istri. Jatah suami, walaupun nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian para suami, kata Allah, kalau istri meninggal gak punya anak, jatah kalian setengah dari harta almarhumah istri kalian. Bukan semuanya. Bukan berarti kalau istri meninggal, oh ini otomatis punya saya. Enggak kayak gitu. Allah tetapkan hak suami cuma setengah. Itu pun kalau istri meninggal gak punya. Kalau istri meninggal punya anak, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau mereka meninggal punya anak, jatah kalian turun dari setengah seperempat. 100 juta setengahnya 50, seperempatnya 25. Berarti 25. Kalau istri meninggal punya anak, 25 haknya. Sekarang istri, walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lahunna walad. Istri, kalau suami meninggal gak punya anak, hak istri dari harta suami bukan semuanya, cuma seperempat. Ibu punya anak? Nah, hak ibu dari harta almarhum suami kalau suatu saat dia meninggal duluan, maka ibu cuma dapat seperempat. 100 juta, ibu cuma dapat 25. Hak ibu. Kalau ibu ngambil semua, ibu makan harta haram. Nyambung. Nah, kalau suami nggak punya anak, kalau suami punya anak, turun lagi jatah istri. Wa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum. Kalau kalian meninggal punya anak, jatah istri nggak jadi seperempat, turun ke 1/8. 100 juta 1/8 berarti 12.500.000. Nyesel nggak belajar utang ini? Kok kayak banyak yang sedih denger nih. Itu ya. Oke, langsung Allah ini Bu. Oh Bu, ini bukan Nabi yang menentukan, bukan kami para ustaz, para kiai, para alim ulama, bukan Allah. Kalau Allah yang menentukan, ingat, kalau kita punya iman, kita cukup mengatakan sami'na. Kalau Allah yang menentukan, kita gak akan protes Bu, karena tidak ada pembagian yang paling adil kecuali pembagian Allah. Kalau pembagian Allah kita anggap tidak adil, pembagian siapa lagi yang bakal kita anggap adil? Nah ayo, makanya penting belajar ini. Bersumber langsung dari Allah dan langsung ditentukan Allah. Ini istimewanya hukum waris. Yang kedua, hukum waris Islam sesuai dengan fitrah kita manusia. Orang tua kalau meninggal pasti pengen hartanya jatuh ke anak. Benar tak? Istri kalau meninggal pengen hartanya jatuh ke suami. Begitu juga suami kalau meninggal pasti berharap istrinya yang mengambil hartanya. Anak kalau meninggal pasti berharap bapaknya dapat harta. Karena kenapa? Kita ini Bu, kalau bukan karena orang tua ada jadi apa? Hebatnya kita, hebatnya orang tua. Makanya dulu pernah kita bahas dalam masalah hutang ya. Kalau orang tua minjam duit ke anak, tidak wajib bayar. Jangan pernah nagih hutang orang tua. Karena harta kita, hebatnya orang. Dulu ada sahabat yang mengadu kepada Umar, wahai Umar, bak saya ngambil harta saya, maling, tolong potong tangannya. Umar berdiri dan marah. Anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu, kata Umar, badanmu saja milik bapakmu. Makanya orang tua tidak ada kisos kalau maling harta anak. Tidak ada potong tangan, bukan kisos. Orang tua kalau minjam duit anak gak wajib bayar. Tapi kalau anak minjam duit orang tua, wajib. Sama seperti kalau istri minjam duit suami, wajib bayar enggak? Kencang suara. Cepat pulih jawab. Kalau suami minjam duit istri, inilah kenapa para suami cepat meninggal. Dan itu benar. Saya benarkan. Kenapa? Istri tidak mungkin minjam duit suami kalau suami banyak
Benar kan? Ini enak belajar sama Firdaus. Ibu didukung. Ya, maka istri yang minta duit suami nggak wajib bayar. Suami minta duit istri wajib bayar. Kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Suami wajib menafkahi istri. Kalau suami menafkahi istri dengan nafkah yang seharusnya, insya Allah istri nggak akan ngutang sama suaminya. Ya, nah ini juga sama. Ya, hukum waris Islam itu sesuai dengan fitrah kita. Kita yang namanya anak pengen harta kita jatuh kayak mak kita. Tadi bahasa saya, kita acak macam nih. Walaupun kita S2, S3, S1, profesor, doktor, mak kita cuma tamat SD mungkin dan sekolah, kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena orang tua. Guru-guru kita dulu mengajarkan kita. Siapapun kita, mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau doktor, mau setinggi apapun pendidikan kita, kalau depan mak kita cacat budu ini. Benar nih Bu? Jangan pernah menasehati orang tua. Jangan durhaka kita, ya. Nah ini fitrah dan itu difasilitasi dalam Islam. Suami yang meninggal istrinya dapat. 6 orang yang wajib dapat. Wajib dapat harta waris. Lagi ingat? Suami kalau yang meninggal, istri kalau yang meninggal, suami. Anak kandung laki-laki wajib dapat. Anak kandung perempuan wajib dapat. Ayah kandung dari si mayit wajib dapat. Ibu kandung dari si mayit wajib dapat. 6 orang ini tidak siapapun boleh menghalanginya. Kalau ada yang menghalangi 6 orang ini dapat harta waris, maka dia makan harta haram. Orang tua meninggal, salah satu ahli waris atau adik-beradik menguasai, dia tidak berikan ke adik-beradik yang lain, maka saudara kita makan harta haram. Saya kalau masalah waris ini saya nggak basa-basi Ibu. Saya keras, saya tegas karena memang ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ya. Ini contohnya. Allah berwasiat bahwasanya kalau kalian meninggal, anak kalian dapat harta waris kata Allah. Begitu juga dengan ibu kalian. Kalau ibu kalian meninggal, kalau kalian meninggal, maka orang tua kalian dapat harta waris. Ini dalilnya. Jadi hukum waris Islam itu sesuai dengan fitrah kita, naluri kita sebagai seorang manusia. Dan ini memang karakteristik syariat Islam. Semua syariat Islam itu memanusiakan manusia sesuai dengan fitrah kita. Kalau di agama lain, contohnya di agama lain Bu, itu ada tokoh agamanya nggak boleh nikah. Pernah dengar? Pernah. Di Islam boleh nggak nikah? Boleh. Orang kaya boleh nikah, orang miskin boleh nikah. Yang tadi yang cikar boleh nikah, setengah cikar boleh nikah. Kalau Ibu tadi bilangnya jihad, saya setengah cikar. Ustadz boleh nikah? Boleh. Kalau Ustadz boleh nikah, berarti Ibu jadi Ustadz. Kalau bahasa almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, sayang punya senjata ada dipakai. Almarhum itu yang ngomong. Oke, yang ketiga, istimewanya hukum waris Islam, dia syariatnya terinci dengan redaksi yang ringkas. Jadi penjelasan tentang waris dalam Al-Quran itu ada banyak ayatnya Bu. Nih Bu, saya tunjukkan ayatnya Bu. Ayat-ayat tentang waris itu hanya ada di surah An-Nisa. Pertama, An-Nisa ayat 7. Ini tentang berbicara laki-laki dapat warisan, perempuan dapat warisan. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walinisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. An-Nisa ayat 7. An-Nisa ayat 11 ini tentang warisan anak dan orang tua. Yusikumullah tadi termasuk orang tua, kata Allah, kalau anaknya meninggal nggak punya anak, maka ibu dan bapaknya dapat 1/3. Kita balik lagi ke sini. Ini dia. Nah nih, mana ya? Oh, kan. Nih di sini Bu, lihat nih Bu. Nah, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Orang tua dari si mayit kalau meninggal, masing-masing orang tuanya, bapaknya, ibunya as-sudus 1/6. Ibu meninggal anaknya. Dan saat anak meninggal, anak kita nggak punya anak, anak kita punya anak. Artinya ibu punya cucu. Maka ibu dapat harta dari anak ibu yang meninggal 1/6. Kalau harta 90 juta 1/6-nya, itu tadi kenapa saya tanya makan atau belum tadi? Supaya gampang jawabnya. Berapa ya kalau 90 juta 1/6-nya? 15 juta. Kalau anak meninggal punya anak, punya cucu,
Kalau anak nggak punya anak, anak ibu meninggal nggak punya anak, ibu nggak punya cucu dari anak yang meninggal, fa ilam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts, jatah ibu lebih besar. Ibu punya anak yang dia nggak punya keturunan, meninggal, maka ibu dapat jatah 1/3 dari harta anak yang meninggal. 90 juta berarti 1/3 ya, 30 juta. Kalau harta anak yang meninggal tadi diambil sama menantu ibu yang perempuan, maka harta haram nggak dia? Nah, inilah pentingnya belajar waris, supaya kita tahu, oh ternyata di anak kita yang meninggal ada hak kita. Nah, ini terkait dengan warisan orang tua, ada di An-Nisa ayat 11, termasuk warisan anak. Anak perempuan dan laki-laki kalau meninggal, kita meninggal punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Yang laki-laki dapat harta 2 bagian jatah anak perempuan nih. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau kalian meninggal punya anak, ada laki-laki, ada perempuan, yang laki-laki mendapat jatah 2 bagian jatah perempuan. Fa in kunna nisaan, kalau anak kalian perempuan semua, nggak ada saudara laki-laki, dan dia jumlahnya lebih dari 1, fawqas nataini falahunna thulutsa ma tarak, maka jatah anak perempuan yang dari laki-laki tadi, misal kayak kemarin ada salah satu jamaah di Sungai Liat, anaknya 4 perempuan semua, maka 4 itu dapat 2/3 dari harta orang tuanya. 90 juta 2/3-nya 60 juta. Maka 60 jutanya diambil anak perempuan yang 4 itu, dibagi rata. Ya, kalau anak perempuan tunggal, wa in kanat wahidah, kita punya anak 1, nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan yang lain, tinggal 1 anak kandung kita, 1 aja, maka dia dapat setengah kata Allah dari jatah orang tuanya. Kalau harta 100 juta, 50 juta hak anak perempuan tunggal. Nah, ini ada di An-Nisa ayat 11. Di An-Nisa ayat 12 tentang warisan suami istri tadi. Suami kalau istri meninggal nggak punya anak, setengah dari harta istri. Kalau istri meninggal punya anak, 1/4. Suami itu jatahnya kalau ada setengah, 1/4. Setengah kalau istri meninggal nggak punya anak atau keturunan. 1/4 kalau istri meninggal punya anak. Istri berapa jatahnya? 1/4 dan 1/8. 1/4 kalau suami meninggal nggak punya anak. Suami meninggal punya anak, jatah ibu 1/8. Itu pun kalau istrinya 1, kalau istrinya 2, 1/8 dibagi 2. Termasuk dikasih. Iya. Karena hukum waris Islam ini tidak melihat hukum negara. Makanya pulang dari sini tanya benar kayak lagi ibu, ada bini abang yang siri-siri itu. Saya pernah tuh bagi tanggal pinang. Pembagian warisan tiba-tiba ada seorang ibu, saya istri siri almarhum Musa. Ibu bisa buktikan nggak? Kata saya, ibu nikahnya sah secara agama. Dia bisa buktikan, akhirnya dibagi 1/8 dibagi 2. Nah, makanya pulang dari sini tanya benar kayak lagi. Dan saya sering bilang sama para suami, udahlah cukup sih kok bilang ini, sama meninggal. Kenapa Ustaz? Karena pembagian warisan nanti istri kita dapatnya dikit. Ya, oke. An-Nisa ayat 13-14, ini 13-nya kabar gembira. Barang siapa membagi harta waris dengan hukum waris Islam, Allah jamin sekeluarga besar masuk surga. Tilka hududullah. Hukum waris ini kata Allah, keputusan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, kalau kalian taat sama Allah dan Rasulnya dalam perkara waris, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, kalian akan Allah masukkan sekeluarga besar. Yang kita dari ayat 14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulah, kalau kalian berani bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara waris, wa yata'adda hududah, kalian buat aturan sendiri, yudkhilhu nar, kalian akan Allah masukkan ke dalam neraka. Tidak berhenti di situ, khalidan fiha, selamanya dalam neraka. Ancamannya tidak main-main, tidak pacak keluar lagi dari neraka. Makanya ayo nih, mulai kasih tahu ke anak istri kita, suami kita, bagi harta waris dengan hukum waris Islam. An-Nisa ayat 176 ini tentang warisan kalalah. Kalalah itu orang yang meninggal gak punya anak, gak punya istri, namanya kalalah. Kemudian termasuk warisan saudara, ini adanya di An-Nisa 176. Jadi waris itu ayatnya gak banyak, hanya ada di surah An-Nisa. Redaksinya singkat, padat, mudah dipahami, gak sulit memahaminya. Kayak An-Nisa ayat 12 tadi ini, kalian punya hak setengah dari istri yang meninggal,
kalau mereka nggak punya anak. Kalau mereka punya anak, data kalian terrubuh seperempat. Mudah dipahami, Bu. Tidak sulit memahami ilmu waris. Ya, redaksinya ringkas, padat, ayatnya tidak banyak. Nah, inilah istimewanya hukum waris. Yang keempat, hukum waris Islam pembagiannya adil dan proporsional. Adil. Contoh, waris anak laki-laki dan anak perempuan. Yang laki-laki 2 bagian jatah anak perempuan. Kalau laki-laki dapatnya 30 juta, perempuan 15 juta. Wah, itu kan gak adil, Ustaz. Adil itu secara pengertian bahasa Arab apa? Wada'u syai'i ala mahalli, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kenapa kami anak laki-laki kok jatahnya 2 kali lipat? Karena di harta waris yang kami dapatkan ada hak anak, ada hak istri. Kenapa anak perempuan dapat hartanya itu kok setengah dari laki-laki? Karena ketika dia dapat warisan, dia tidak ada kewajiban memberikan ke suami. Dia tidak ada kewajiban memberikan ke anak. Kalau ibu dapat warisan 1 rumah dari orang tua ibu, maka rumah itu murni milik ibu. Tidak boleh diberikan ke suami, tidak boleh. Tidak ada hak suami di rumah itu. Itu warisan. Begitu juga dengan menikah, yang masing-masing mahar siapa? Itulah kenapa jatah kami dilebihkan. Karena laki-laki kalau menikah mesti bayar mahar. Perempuan kalau menikah nggak mesti bayar mahar. Ya, kalau adat beda lagi, kita berbicara hukum Islam. Dalam pernikahan yang mesti memberi nafkah suami, bukan istri. Itulah kenapa jatah anak laki-laki dilebihkan dibandingkan jatah anak perempuan. Itu adil. Ibu punya anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sama ada duit lagi ya. Kalau diberi sama, adil kan? Itulah yang disebut dengan adil. Meletakkan sesuatu secara proporsional. Ini istimewanya hukum waris. Yang kelima, menegakkan keadilan dan menjamin hak perempuan. Kalau di Arab jahiliyah dulu, Bu, perempuan tidak dapat warisan. Di dalam Islam, An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Laki-laki dapat warisan dari harta yang ditinggalkan orang tua dan kerabat. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga dengan kaum wanita. Laki-laki perempuan di dalam Islam alhamdulillah dapat semua. Maka jangan pernah mengajari kami orang Islam ini emansipasi. Kami sudah diajarkan hampir 15 abad yang silam. Di dalam Islam itu, Islam dan laki-laki dan perempuan itu sama haknya. Sama-sama berpeluang masuk surga, sama-sama berpeluang masuk neraka. Bukan berarti orang laki lebih berpeluang, sama, malah perempuan lebih mudah masuk surga. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Ibu lihat saya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, jika seorang istri, kata Nabi, menjaga sholat 5 waktu, berat tak? Ringan, sholat 5 waktu, ibu cukup sholat 5 waktu sehari. Wa shalat syahraha, Ramadan ibu puasa, kalau punya hutang bayar. Mudah apa berat? Mudah. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, taat sama suami, tak berat, Bu. Yang keempat, wa hafizat farjaha, ibu setia sama suami, ibu jaga kehormatan ibu. Kalau wanita melakukan 4 ini, maka Nabi bersabda, "Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Hari kiamat, istri yang melakukan 4 itu bebas masuk surga melalui pintu surga mana saja. Kami tidak dia hadis yang menjelaskan macamnya, Bu, kayak kami laki-laki. Makanya ini Islam, adilnya Islam. Dalam perkara waris juga sama. Hukum waris menegakkan keadilan dan dia menjamin hak perempuan. Yang kelima, yang keenam, menjaga hak anak-anak dan keluarga yang lemah. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian khawatir, kata Allah, para orang tua, kalau kalian meninggal, kalian tinggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam apa? Lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam harta, lemah dalam fisik. Khawatir kita, Bu. Makanya hukum waris ini untuk menjamin saat kita meninggal, anak-anak kita kuat secara finansial. Nah, dia menjamin hak-hak anak dan keluarga yang lemah. Yang ketujuh, hukum waris mencegah sengketa dan perselisihan serta permusuhan. Dengan hukum waris ini, insya Allah tidak ada yang terzolimi.
Innallaha azza wa jalla qad a'ta kulla dzi haqqin haqqah. Allah telah menetapkan hak masing-masing dalam hukum waris, dan itu tidak mungkin zalim. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Inilah pembagian yang paling adil, pembagian dari Allah. Kenapa istri dapat 1/4, 1/8, kenapa suami setengah 1/4? Itu adil menurut Allah, dan Allah tidak mungkin zalim menetapkan itu. Ya, jadi ketika Allah tetapkan masing-masing dengan hukum Allah, kalau kita punya iman, lagi-lagi kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau Allah yang memutuskan, tidak ada kemungkinan kita ikhtilaf lagi. Tapi kalau manusia yang memutuskan, ada kemungkinan kita berkelahi. Tapi kalau Allah, nah aman, ya. Yang ke-8, hukum waris Islam ini kalau dilakukan, diterapkan dalam praktek pembagian warisan, kita tidak sekedar membaginya, tapi ada nilai pahala dan ibadah. An-Nisa ayat 14. Tilka hududullah, hukum waris itu adalah hukumnya Allah, ketetapan Allah. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah jamin kalian masuk surga. Jadi dengan kita bagi harta waris orang tua kita, inilah cara kita masuk surga sekeluarga besar. Ini cara kita, Bu. Ya, yudhilkum jannatin tajri, Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal kalian di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu bukan dapat harta waris yang banyak dengan cara yang zalim, bukan. Kemenangan yang besar sesungguhnya kalau kita masuk surga. Masuk surga itu enak, Bu, nikmat, tapi lebih nikmat lagi kalau masuk surga bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Surga tidak lengkap kalau tidak dia orang tua kita. Surga tidak indah kalau tidak dia adik-beradik kita. Dan surga tidak indah kalau tidak ada pasangan kita. Benar tak? Ibu pengen masuk surga bareng suami? Pengen. Cuma sayangnya banyak para suami tidak pengen. Di Kacang Pedang yang dulu saya cerita, Bu, pengen tak masuk surga bareng suami? Pengen, Ustaz. Ibu-ibu, pas bapak-bapak ada baca laki, Ustaz. Kenapa apa sampai ngomong kaca laki? Kok kan kaca laki pasal kita orang bengkak dulu kan? Tidak benar deh. Cukup di dunia tersiksa Ustaz. Baca di surga ada sahih bini yang ini gitu. Tapi tidak, insya Allah ya, kita orang beriman ya pengen kalau baca istri kita lah tidak dari surga kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi dengan kita bagi hukum waris Islam, harta waris orang tua kita dengan hukum waris Islam, ini jalan kita masuk surga. Bahkan ini Bu, kabar gembira. Kalau kita bagi harta orang tua kita dengan hukum waris Islam, kita sedang memberikan kado terbaik buat mak kita. Mak kita meninggal, kita bagi harta orang tua kita dengan hukum waris Islam. Inilah cara kita memberi hadiah buat orang tua kita, membalas jasa mereka. Mana dalilnya, Ustaz? Riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, beliau mengatakan sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih dengan syarat Imam Muslim dari Buraidah hadis ini. Saya sampai hafal siapa perawinya, Bu. Kata Nabi, man qara'al Qur'an, siapa yang baca Quran? Ibu baca Quran enggak? Baca. Satu hari satu juz kan insyaallah ya. Yang belum ayo ya, baca satu hari satu juz. Wa ta'allamahu, dan pelajari Al-Qur'an. Ibu belajar Quran enggak? Belajar sama Ustaz Yusuf sering, sampai tadi tersebut sama Ustaz Yusuf. Saking seringnya belajar sama Ustaz Yusuf. Belajar kan isinya belajar enggak? Belajar nih, kita sekarang belajar. Teman-teman di Babu Salam belajar setiap Selasa sore. Kita mempelajari kandungan Al-Quran. Syarat pertama sudah terpenuhi, syarat kedua sudah terpenuhi. Wa amila bihi, kita amalkan apa yang kita pelajari. Ibu belajar waris, suatu saat ibu bagi harta warisan orang tua dengan hukum waris Islam. Ibu sudah melakukan 3 syarat. Kita sudah baca Quran, kita sudah pelajari Al-Quran, kita sudah amalkan Al-Quran. Maka apa yang bakal didapatkan orang tua kita? Ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin. Maka orang tua dari orang yang baca Quran, pelajari Quran, ngamalin Al-Quran, maknya akan diberikan mahkota dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'i syamsi, terangnya seperti terangnya matahari, tidak berhenti sampai dia. Wa yuksa walidahu hullatani lataquman lahumad dunya. Kedua orang tua kita akan diberikan jubah kehormatan yang nilainya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Sampai-sampai mak kita nanya kelak hari kiamat, bima kusina hada. Ya Allah, kenapa kami diberikan mahkota yang terang? Ya Allah, kenapa kami diberikan jubah pakaian yang begitu luar biasa mahalnya? Dijawab oleh Allah, bi akhdi wa ladakumul Quran.
karena kalian punya anak yang hidup dengan Al-Quran, sering baca Quran, sering pelajari Quran, sering amalkan Al-Quran. Maka dengan kita bagi harta orang tua kita dengan waris Islam, kita memberi kado terbaik buat bapak kita. Pengen nggak? Kita balas jasa orang tua tidak mungkin pakai duit. Kita balas jasa orang tua kita tidak mungkin pakai perhatian. Yang bisa membalas jasa orang tua satu-satunya nih dia, dengan Al-Quran. Ya, dan membagi harta waris ini salah satu cara kita, insya Allah, memberi hadiah kepada orang tua kita. Kalau ibu punya suami, inilah kado terbaik ibu buat almarhum suami ibu. Bagi dengan cara waris Islam. Omongan-omongan yang tak keruan jatah, tidak usah bagi dah. Yang penting kita sepakat itu semua setan. Orang yang menjauhkan kita dari hukum Allah, dari agama ini, dia setan itu dua golongan. Ada setan dari golongan jin, tidak ketingok. Ada setan dari manusia nih yang ketingok. Kita mau belajar di kajian Oasis di Babu Salam, tidak usah belajar dah, belum kita mau pindah, kawan kita setan. Iya. Ibu mau belajar ngaji, suami larang, berarti suami ibu kencang ngomong setan. Tidak puas bener ngomong. Oke, yang ke-9. Kenapa ada pembagian hukum waris Islam? Untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian orang. Sama seperti zakat. Kenapa ada zakat? Agar harta tidak berkumpul di orang-orang kaya. Bahasa Al-Qur'annya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya yang kaya tidak tambah kaya, yang miskin tidak tambah miskin. Maka ada pembagian zakat. Begitu juga dengan waris. Jangan sampai yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah. Terakhir, ini istimewanya hukum waris Islam. Dia terintegrasi terkait dengan ilmu lainnya. Makanya hukum waris dia terkait dengan ilmu Al-Quran. Untuk membagi harta waris, kita mesti paham ilmu Al-Quran, ilmu tafsirnya maupun ilmu Al-Qurannya. Karena kebanyakan ayat-ayat waris itu dari Al-Quran semua, dari hadis sampai hampir jadi. Dia terkait dengan ilmu hadis Nabi, menjelaskan rincian hukum waris yang tidak disebutkan lengkap dalam Al-Quran. Dan ini sangat dibutuhkan dalam ilmu waris. Dia terkait dengan ilmu fikih, sebab-sebab mewarisi. Nanti insya Allah kita belajar apa penghalang orang dapat warisan. Contohnya pembunuhan. Suami atau istri yang membunuh suami maka tidak boleh dapat warisan, walaupun mereka terikat dalam pernikahan. Anak bunuh orang tua tidak boleh dapat warisan. Beda agama tidak boleh dapat warisan. Suami ibu non muslim, ibu muslim, maka saat ibu meninggal suami tidak boleh dapat harta waris. Itulah kenapa kita nggak boleh nikah beda agama, urusannya panjang itu. Nah ini nanti kita bahas. Ilmu waris terkait dengan ilmu usul fikih. Maka jangan pernah bertanya masalah waris ke ustadz yang tidak ngerti ilmu usul fikih. Bahaya bu. Karena nanti ada beberapa hal ya dalam menyimpulkan hukum itu, kalau ustadz yang tidak ngerti ilmu usul fikih sebasing kelak. Dan itu beresiko. Dia terkait dengan ilmu kaidah fikih. Ini membantu menyelesaikan persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum waris. Ya, contoh ada kaidah ad-darar yuzal, yang namanya mudarat harus dihilangkan. Contoh lagi, al-yakin la yazulu bisyak, ya keyakinan tidak akan hilang karena keraguan. Ibu misalkan ragu, ini anak pertama ini halal apa haram. Nah itu kan, maka tinggal dicek nanti mana yang paling dominan. Dominan yakin apa dominan enggak? Kalau dominan yakin itu anak kandung ibu, walaupun bisa jadi itu anak haram, maka itu yang kita pegang. Tapi kalau yakin haram tadi ya tinggal ibu jujur deh. Yang keenam, dia terkait dengan ilmu nahwu sharaf, karena mesti belajar bahasa Arab ini, sangat menentukan pemahaman ayat-ayat waris. Ya, makanya belajar bahasa Arab itu hukumnya bukan sunnah, wajib. Nabi menyebutkan pelajarilah bahasa Arab paling tidak karena 3 alasan. Pertama, karena bahasa Al-Quran bahasa. Yang kedua, karena Nabi kita orang. Yang ketiga, kata Nabi, karena bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau ibu belum belajar bahasa Arab sekarang, masuk surga kursus untuk yang malaikat. Kalau kami yang sedang ngerti apa ya gitu. Malaikat ibu udah ngerti nggak? Bahkan ilmu waris terkait dengan ilmu matematika nanti dalam proses penghitungannya. Kayak tadi, sepertiga dari 60 juta, dari 90 juta berapa? Kita mesti tahu. Nah, mesti menguasai ilmu
ilmu matematika. Bahkan inilah ilmu yang sangat identik dengan ilmu waris. Ya, ilmu nasab ini terkait dengan gen. Nasab menentukan anak atau berhak menjadi ahli waris nanti. Ilmu munakahat ini terkait dengan fikih pernikahan. Dan ada beberapa ilmu pendukung, ilmu tentang pertanahan. Ustaz, berapa harga tanah di Sungai Liat? Nah, saya nggak tahu. Kita mesti datang ke badan pertanahan, ngecek itu. Jadi ustaznya tidak ngerti. Itu yang tadi mesti dilakukan oleh ahlinya. Nanya berapa harga mobil Ustaz? Tahun sekian, merek ini. Oh, saya nggak ngerti Bu. Kita tanya sama ahlinya. Nah, dia terkait nanti dengan ilmu pertanahan, ilmu ekonomi, mungkin juga ilmu administrasi negara dan segala macam. Terakhir sebagai penutup, ada dua hal yang paling sering menodai keistimewaan hukum waris Islam. Yang pertama, proses desakralisasi, atau bahasa lainnya ilmu waris atau hukum waris itu sering dianggap tidak penting. Padahal penting nggak? Penting banget. Sangat menentukan surga nerakanya kita. Ini ada pemahaman yang bisa membuat ilmu waris itu sering tidak penting. Nasionalisme ini bisa menyebabkan hukum waris Islam ya menjadi tidak begitu istimewa. Banyak orang pakai kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam itu terkadang masih ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh pernikahan. Kalau di kompilasi hukum Islam, talak yang dianggap sah itu adalah talak yang diikrarkan di depan Pak Hakim. Jadi talak suami di rumah kalau di pengadilan itu dianggap dasar. Ada ustaz di Pangkal Pinang, kalau saya sebut namanya ibu pasti tahu. Beliau ini sering mengatakan di mana-mana, talak yang di rumah tidak sah, kata dia. Talak yang satu yang secara negara. Langsung saya tanya, Ustaz, kalau orang nikah siri tidak tercatat di pengadilan, tidak tercatat di KUA, nikah siri tapi sah secara agama, zina tidak Ustaz? Udah, kata dia. Kenapa talak kok dianggap tidak sah? Nikah siri sah nggak kalau terpenuhi rukun syaratnya? Sah. Apa 5 rukun nikah Bu? Calon suami ini tidak mesti single, boleh double, boleh suami orang, karena suami boleh poligami ya. Sedangkan yang kedua istri. Nah ini mesti single, janda atau gadis, tidak boleh istri orang, karena tidak ada poliandri. Kemudian wali dari si wanita, habis itu 2 orang sah. Terakhir ijab kabul. Oke, ini ya. Terakhir penyelesaian di luar Islam yang tadi yang sepakat kayak ini pembagian sebelum kematian, pembagian berdasarkan adat istiadat, lokal wisdom ya, budaya lokal, kemudian kasih sayang, ada lagi pembagian rata, ya situ lagi pembagian berdasarkan jasa. Ini sebagai penutup dari saya. Ada misalkan 3 beradik, anak yang pertama karena sering ngurus orang tua, lalu dia ngomong, oh, kakak tak suah peduli ke bapak ketika sakit, ikat dikit baik, ini tak boleh. Banyak kan yang macamnya kan? Jazakumullah ini yang bisa anda sampaikan. Jam berapa ini? Oh iya, oh masya Allah. Oh terima. Maaf, makasih ya ibu ya sudah belajar. Karena waktu tidak memungkinkan sesi tanya jawab. Nanti kalau ada yang mau bertanya di akhir materi itu nanti ada nomor saya. Ini lagi-lagi saya sampaikan, saya sedang bangun musola ini, lantai 2-nya belum selesai. Jadi kalau ibu bingung mau kemana nyalurkan donasi buat orang tua, buat suami, atau pengen bangun rumah nanti di surga, tinggal di scan aja. Ada di akhir materi. Yang mau bertanya boleh, nanti di sini ada WA saya, ada 2 bahkan WA saya. Ada SL, ada AS, email sama IG saya juga ada. Jazakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan, ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan, yang tidak benar dan saya ambil. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.